Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa ala zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Pusdai Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel, dan para netizen di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa. Tema kita masih tentang kiamat besar, dan poin terakhir yang kita bahas adalah adanya haud atau telaga bagi para nabi. Di akhir masa hisab, ketika manusia akan digiring ke surga atau ke neraka sebagai terminal akhir dari perjalanan manusia, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa setiap umat nanti pada hari itu diperintahkan untuk mengikuti sesembahan mereka masing-masing. Yang menyembah matahari akan mengikuti matahari, yang menyembah bulan mengikuti bulan, yang menyembah berhala-berhala akan mengikuti berhala. Berhala itu nanti berjalan di hadapan mereka, lalu mereka ikuti. Yang menyembah Fir'aun berjalan di depan mereka, lalu mereka mengikutinya sampai semua sesembahan-sesembahan yang batil tadi diperintahkan untuk terjun masuk ke dalam neraka. Mereka pun pengikut-pengikutnya ikut terjun ke dalam neraka. Surah Hud 98 menyatakan yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul maurud. Fir'aun berjalan di hadapan kaumnya pada hari kiamat. Dia terjun ke dalam neraka diikuti oleh kaumnya. Itulah seburuk-buruk tempat yang mereka datangi. Setelah semua manusia terjun ke neraka mengikuti sesembahan-sesembahannya masing-masing, tinggal tersisa orang-orang mukmin dan dua ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Di kalangan orang-orang mukmin ada orang-orang munafik yang dulu menyembah Allah bersama-sama dengan kaum mukminin. Allah mendatangi mereka, lalu Allah bertanya, ma tantadirun, apa yang kalian tunggu? Orang-orang mukmin itu berkata, nantadiru Rabbana, kami menunggu Rabb kami. Jadi semua sesembahan diikuti sudah masuk dalam neraka. Allah mendatangi orang-orang mukmin, ditanya apa yang kalian tunggu? Kami menunggu Rabb kami. Mereka mengenal betis Allah.
Lalu Allah menyingkapkan betisnya. Seketika itu seluruh orang mukmin sujud. Kecuali orang-orang munafik, mereka tidak mampu sujud. Allah jelaskan dalam surah Al-Qalam 48, Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari itu Allah menyingkapkan betisnya. Lalu orang-orang munafik disuruh untuk sujud, tapi mereka itu tidak mau sujud, tidak bisa sujud. Sementara orang-orang mukmin semuanya sujud. Lalu setelah itu orang-orang mukmin mengikuti Allah Azza wa Jalla, kemudian dibentangkan sirat, jembatan di atas neraka. Orang-orang mukmin diberikan cahaya, lalu berjalan di atas jembatan tersebut. Cahaya orang-orang mukmin berbeda-beda, tergantung amalnya. Ada yang cahayanya sebesar gunung, ada yang setinggi pohon kurma, ada yang setinggi orang biasa, beda-beda. Adapun orang munafik, cahaya mereka itu padam. Sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, ketika orang-orang munafik itu padam cahayanya dilihat oleh orang-orang mukmin. Orang mukmin berdoa, Rabbana atmim lana nurana aghfir lana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami, ampuni kami. Allah kemudian berfirman lagi, kata Allah, Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Kau lihat orang-orang mukmin dan mukminat, cahaya mereka menerangi mereka di sebelah depan dan di sebelah kanan. Adapun orang-orang munafik, ketika cahayanya itu padam, mereka melihat cahaya orang-orang mukmin begitu terang, mereka berseru, tunggu kami ikut cahaya kalian. Sebagaimana firman Allah, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu kami ikut nebeng kepada cahaya kalian. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Kamu mundur lagi ke belakang. Cari cahayamu sendiri. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Karena orang munafik kekeh mau nyamperin orang-orang mukmin, ingin ikut cahayanya, tiba-tiba dipisahkan oleh sebuah dinding. Dinding mengarah ke orang-orang munafik azab, ke orang-orang mukmin rahmat. Kemudian berlalulah orang-orang mukmin di atas sirat dengan cepat. Kecepatan mereka tergantung kepada amalnya. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat burung terbang, ada yang secepat kuda berlari, ada yang secepat orang berlari. Macam-macam tergantung amalnya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkata Nabi SAW, "Idza kana yaumul qiyamah adzana muadzin la tattabi'u kullu ummatin ma kanat ta'bud
fala yabqa ahadun kana ya'budu ghairallahi subhanahu minal asnam wal ansab illa yatasaqatuna finnar hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullaha min barrin wa fajirin wa ghayru ahli alkitab fayud'al yahud fayuqalu lahum ma kuntum ta'budun qalu kunna na'budu Uzair ibn Allah fayuqalu kadzabtum mattakhadallahu min sahibati wala walad. Famadha tabghun? Qalu atashna ya rabbana fasqina. Fayusharu ilaihim ala taridun. Fayuhsyaruna ila jahannam ka'annaha sarabun yahtimu ba'duha ba'da fayatasaqatuna finnar. Kata Nabi SAW, pada hari kiamat ada yang menyeru. Tidak disebutkan siapa yang menyeru. Mungkin Allah, mungkin para malaikat suruhan Allah. Hendaklah setiap umat mengikuti apa yang dia sembah ketika di dunia. Akhirnya semuanya mengikuti sembahannya. Maka tak ada yang tersisa di kalangan para penyembah selain Allah, kecuali mereka semua masuk neraka. Sehingga apabila tidak ada yang tersisa kecuali para penyembah Allah, baik yang soleh ataupun yang durhaka, dan kelompok ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, maka dipanggillah Yahudi dan ditanya, apa yang dulu kalian sembah? Mereka menjawab, dulu kami menyembah Uzair putra Allah. Dibantahlah omongan mereka, bohong kamu. Allah tidak punya istri, tidak punya anak. Lalu apa yang kalian inginkan sekarang? Yahudi berkata, kami haus ya Allah, beri kami minum. Lalu ditunjukkan ke neraka. Tidakkah kalian masuk ke sana? Mereka digiring ke neraka dan mereka melihat fata morgana di dalam neraka itu. Fata morgana itu kan kelihatan seperti air dari kejauhan. Mereka menyangka itu air, lalu mereka pun terjun ke dalamnya, ternyata itu adalah neraka. Tsumma yud'an Nasara, kemudian dipanggil Nasrani, fayuqalu lahum ma kuntum ta'budun. Mereka ditanya, apa yang dahulu kalian sembah? Qalu kunna na'budul Masih ibn Maryam. Kunna na'budu al-Masih ibn Allah. Dipanggil Nasrani, apa yang kalian sembah? Mereka menjawab, dulu kami menyembah Isa putra Allah. Fayuqalu lahum kadzabtum. Dikatakan, bohong kamu. Mattakhadallahu min sahibati wala walada. Allah tidak pernah punya istri, tidak pernah punya anak. Fayuqalu lahum, mereka ditanya lagi, mata bukun, apa yang kalian inginkan? Mereka menjawab, atashna ya Rabbana fasqina. Kami haus, beri kami air ya Allah. Ditunjukkan lagi ke neraka. Digiring, mereka melihat air di neraka, padahal itu fata morgana. Lalu mereka pun terjun, yang disangkanya air, padahal itu api neraka. Habis itu para penyembah selain Allah sudah ke neraka semua. Hatta idza lam yabqa illa man kana ya'budullaha ta'ala min barrin wa fajirin atahum rabbul alamin. Sehingga tidak ada lagi yang tersisa dari para penyembah selain Allah.
Kecuali orang-orang yang hanya menyembah Allah, baik yang soleh atau yang durhaka. Kaum muslimin yang menyembah Allah banyak yang durhaka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mendatangi mereka. Lalu Allah bertanya, فَمَاذَا تَنْتَذِرُونَ تَتَّبِعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدْ. Apa yang kalian tunggu? Semua umat telah mengikuti sesembahan mereka masing-masing. Kalian kok masih di sini? Mereka menjawab, Ya Rabbana faraqna an-nas fid dunya afqara ma kunna ilaihim walam nusahibukum wala nusahibuhum. Ya Allah, kami dulu waktu di dunia memisahkan diri dari orang-orang. Orang-orang itu menyembah berhala, menyembah apapun yang mereka ingin sembah, melakukan ritual-ritual untuk sesembahan mereka. Kami memisahkan diri, kami tidak bersahabat dengan mereka, tidak bergaul dengan mereka. Makanya kami tidak ikut mereka. Jadi orang-orang mukmin punya sikap, tidak pernah ikut ritual orang-orang kafir. Ritualnya sudah dianggap budaya gitu kan. Padahal itu ritual sesembahan mereka. Kami berpisah dari mereka. Maka Allah berfirman, Ana Rabbukum. Akulah Tuhan kalian. Allah saat itu menampakkan diri dalam bentuk yang tidak dikenal oleh orang-orang mukmin ini. Lalu orang mukmin itu berkata, Na'udzubillahi minka la nusyriku billahi syai'a. Kami berlindung kepada Allah dari engkau. Kami tidak mungkin menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Itu dikatakan 2 atau 3 kali, hatta anna ba'dahum la yakadu ayyang qaliba, sehingga sebagian kaum mukminin saat itu mau pergi dari sana. Fala yabqa man kana yasjudu lillahi min tilqa'a nafsihi illa adina Allahu lahu bisujud. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, hal bainakum wa bainahu ayah fata'rifunahu biha. Apakah antara kamu dengan Allah ada tanda yang kamu kenal bahwa itu Allah yang kamu sembah? Fayaquluna na'am. Ya. Fayukshafu an saqin. Allah lalu menyingkapkan betisnya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Selaras dengan ayat dalam surah Al-Qalam. Fayukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Allah saat itu menyingkapkan betisnya. Maka orang-orang pun sujud semuanya kepada Allah. Karena mereka tahu ini Allah. Tidak ada seorang pun yang dahulu ketika di dunia tulus menyembah Allah kecuali bersujud saat itu di hadapan Allah. Sehingga tinggallah tersisa orang yang dahulu sujud kepada Allah secara riya. Itu orang-orang munafik. Allah jadikan punggung mereka itu mengeras sehingga tidak mampu sujud. Ketika mereka mau sujud, yang jatuh ke tanah adalah tengkuknya dan bukan wajahnya. Oleh karena itulah maka terbedakan antara siapa yang mukmin dan yang munafik, walaupun sama-sama menyembah Allah ketika di dunia, tapi berbeda apa? Niat. Orang-orang munafik salat secara malas karena riya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza
qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Dan kelak Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila orang munafik berdiri mau sholat, mereka berdiri secara malas. Karena mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Dan mereka tidak ingat kepada Allah dalam sholatnya, kecuali hanya sedikit. Thumma yudrabul jisr ala jahannam. Lalu dibentangkan jembatan di atas neraka jahannam. Bahasa Arabnya jisr. Qila, para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa mal jisr? Jisr itu bagaimana ya Rasulullah? Beliau menjawab, dahdun muzillah. Fihi khatatif wa kalalib wa hasaq. Takunu bin najd fiha shwaikah yuqalu laha sa'dan. Fayamurul mu'minuna qatar fil ain. Wa kal baraq wa karrih wa qattayr wa ka'ajawidil khayli war rukkab. Fanajim musallam wa makhdusun mursal wa makdusun fi nari jahannam. Kata para sahabat, apa itu jisr? Bagaimana jembatan ini? Beliau menyatakan jembatan itu kecil dan muzillah. Muzillah itu bikin kepleset, licin. Dan di dalamnya itu ada khotatib dan kalalib dan hasak. Besi-besi yang berujung tajam, bercakar dan bergerak-gerak. Seperti kaki-kaki gurita, tapi terbuat dari besi yang ujungnya bercakar secara tajam. Dan ini bentuknya seperti sebuah pohon di negeri Najd yang berduri yang disebut dengan pohon sa'dan. Para sahabat dahulu tahu pohon sa'dan. Saya belum tahu apakah pohon sa'dan sekarang masih ada, tapi di Najd itu ada. Maka orang-orang mukmin melewati jembatan itu ada yang sekejap mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin bertiup, ada yang secepat burung, ada juga yang secepat kuda berlari, ada yang sampai ke seberang dengan selamat, ada juga orang yang terkoyak-koyak tapi sampai selamat ke seberang, ada juga orang yang terkait lalu masuk ke dalam api neraka. Karena ada besi-besi pengait tadi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Masih hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kalau tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri, ini dari Abu Hurairah. Ketika menjelaskan bagaimana orang-orang menyeberang di atas sirat. Berkata Rasul SAW, wa tursalul amanah war rahim fataqumani ala jambatai sirat yaminan wa shimalan. Fayamurru awwalukum kalbarq. Qal qultu bi abi anta wa ummi. Ayu syai'in kalbarq? Qal alam tarau ilal barq kaifa yamurru wa yarji fi tarfati ainin thumma kamarrir rih thumma kamurri tayr wa syaddir rihal tajri bihim a'maluhum wa nabiyyukum qaimun ala sirat yaqulu rabbi sallim sallim hatta ta'jiza a'malul ibadah hatta yaji'a ar-rajulu fala yastati'u sayra illa zahfa qal wa ala hafatay sirat
kalalib mu'allaqah ma'murah bi akhdhi man umirat bihi fa makhdusun najin wa makdusun finnar. Nanti akan dilepaskan amanah dan rahim. Jangan ditanya apa dalam bentuk apa, orang atau gimana, nggak ada penjelasan. Amanah dan rahim berdiri di sebelah kiri kanan jembatan. Orang yang pertama kali lewat seperti kilat. Maka kata Abu Hurairah, bi abi anta wa ummi. Ini kalau di buku-buku saya lihat sering orang salah menerjemahkan. Bi abi anta wa ummi diterjemahkan demi bapakku, engkau dan ibuku. Kan gitu ya? Keliru. Karena apa? Bersumpah selain dengan menyebut nama Allah. Ini syirik, nggak boleh. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad asyraka au kafara. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia sudah syirik atau sudah kufur. Bi abi anta wa ummi jangan diterjemahkan demi ayahku, engkau dan ibuku. Tapi makna bi abi anta wa ummi maknanya adalah abi ja'altu abi wa ummi fida'an laka ya Rasulullah. Itu maknanya. Ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu ya Rasulullah. Ini bukan qasam, ini bukan sumpah. Tapi saking agungnya kedudukan Nabi SAW dalam pandangan para sahabat, mereka siap menjadikan ayah dan ibunya menjadi tebusan bagi Rasul SAW. Bi abi anta wa ummi. Maknanya ayah ibuku menjadi tebusan bagimu ya Rasulullah. Apa yang dimaksud secepat kilat? Kata Nabi SAW, tidakkah kalian melihat kilat? Dia datang dalam sekejap dan kembali dalam sekejap. Berarti 2 kejap ya. Lebih cepat sekejap atau secepat kilat? Sekejap. Kadang-kadang kilat mah ada jeda waktu beberapa detik. Burinyai gitu kan. Ngaburinyai teh 1-2 detik lah atau lebih dari itu. Ngaburinyai teh apa? Memburinyai ketika itu ada kilat. Kemudian ada lagi yang menyeberang secepat angin, ada yang secepat terbangnya burung, ada yang secepat kuda berlari. Mereka semua berjalan menyeberang berdasarkan amal masing-masing. Sampai ada seseorang tidak mampu lagi berjalan lalu dia merangkak. Dan di kedua tepi jembatan ini ada kalalib, ada besi-besi pengait yang diperintahkan untuk menyambar orang-orang yang diperintahkan untuk disambar. Ada orang yang terkoyak badannya, dagingnya, tapi dia selamat. Ada juga yang terkait kemudian jatuh ke dalam api neraka. Ini hadis juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masih dalam Sahih Muslim diterima dari Abu Zubair. Kalau tadi dari Abu Hurairah, yang tadi lagi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Zubair mendengar bahwa Jabir bin Abdullah bertanya tentang makna wurud. Sebab tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan wurud ke dalam api neraka. Semua. Apa yang dimaksud wurud di sini? Dia menjawab, nuji'a nahnu
yaumal qiyamah an kadza wa kadza. Unzur ila dhalika fawqan nas qal fatud'al umamu bi'awthaniha wa ma kanat ta'budu al-awwal fal-awwal thumma ya'tina rabbuna ba'da dhalik fayaqulu man tanzurun fayaqulu nanzuru rabbana fayaqulu ana rabbukum fayaqul hatta nanzura ilaika fayatajalla lahum yadhhak. Qala fayantaliqu bihim yattabi'unah wa yu'ti kulla insanin minhum munafiqun aw mu'minun nura thumma yattabi'unah wa ala jisri jahannam kalalib wa hasak ta'khudhu man sya'allahu thumma yadfa'u nural munafiqin thumma yanjul mu'minuna awwala zumratin wujuhum kal qamari lailatul badr sab'una alfan la yuhasabuna thumma alladhina yalunahum ka'adwa'in najmi fis sama. Kami nanti di hari kiamat akan diselamatkan begini, begini dan begini. Lalu melihat ke orang-orang. Lalu dikatakan semua umat diseru untuk mengikuti sembahannya masing-masing yang dahulu mereka sembah di dunia. Sekelompok demi sekelompok. Kemudian datanglah kepada kami Rabb kami, yaitu Allah. Setelah semuanya pergi, para penyembah selain Allah pergi masuk ke dalam neraka, tinggal orang-orang mukmin. Allah mendatangi mereka. Lalu Allah bertanya, man tanzurun, siapa yang kalian lihat? Mereka menjawab, kami melihat Rabb kami. Lalu Allah berfirman, aku Rabb kalian. Kata orang mukmin, perlihatkan dirimu sampai kami bisa melihatmu. Lalu Allah memperlihatkan dirinya dan tertawa. Lalu Allah pun pergi diikuti oleh orang-orang mukmin tersebut. Termasuk di antaranya orang-orang munafik. Karena mereka juga menyembah Allah. Setiap orang dari mereka diberikan cahaya. Lalu mereka mengikuti cahaya tersebut. Kemana? Terus ke atas neraka. Dan di neraka di atasnya dibentangkan jembatan. Di jembatan itu ada besi-besi pengait yang akan mengambil orang-orang yang Allah kehendaki. Lalu cahaya orang-orang munafik padam. Padahal kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu, kondisi jisr atau jembatan itu gelap, kecil, licin, dan sudah gelap, kecil, licin, ada besi-besi tadi. Kemudian orang-orang mukmin pun selamat menyeberangi jembatan itu, dan kelompok awal yang selamat wajah mereka itu seperti bulan pada malam purnama. Sumringah cerah, mengekspresikan kebahagiaan yang tak terkira. Kelompok pertama ini berjumlah 70.000 orang. Mereka tanpa dihisab. Kemudian kelompok kedua di bawah mereka cahayanya seperti bintang-bintang di langit. Tetap sumringah, cuma tidak seterang orang yang pertama tadi. Itu hadis riwayat Imam Muslim, sanadnya sahih. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam
ketika ditanya oleh para sahabat, apakah kita nanti bisa melihat Allah? Maka Nabi SAW menjawab, hal tudarruna fil qamari lailatal badr laisa dunahu sihab. Qalu la ya Rasulullah. Qal fa innakum tarawnahu yawmal qiyamati kadzalik yajma'u Allahu an-nas fayaqul man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفونه فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في سورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعون ويضرب في جسر جهنم ويضرب جسر في جهنم قال رسول صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وبه كلالب مثل شوك الشعدان أما رأيتم شوك الشعدان قالوا بلى يا رسول الله قال فإنها مثل شوك الشعدان غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله فيختف الناس بأعمالهم. Kata Nabi SAW, kalian terhalang enggak, samar enggak, berdesak-desakan enggak melihat bulan di malam purnama yang tidak ada awan di malam itu. Bayangkan kalau ada bulan di malam purnama dan tak ada awan, kita masing-masing kita di tempat kita tanpa harus berdesak-desakan, tanpa merasa silau bisa jelas melihat bulan. Apakah kalian berdesak-desakan? Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Lalu beliau menjelaskan, kalian akan melihat Allah pada hari kiamat seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Ini bukan menyamakan Allah dengan bulan, tapi menyamakan cara melihat kita kepada bulan sama dengan cara melihat kita kepada Allah. Yang disamakan itu kondisi kita melihat. Bukan menyamakan Allah dengan bulannya. Allah nanti mengumpulkan semua manusia. Lalu Allah berfirman, siapa yang dulu menyembah sesuatu di dunia, ikuti sesuatu yang dia sembah. Maka di antara manusia ada yang mengikuti matahari, ada yang mengikuti bulan, ada yang mengikuti tagut. Semua penyembah selain Allah pergi mengikuti sesembahannya lalu masuk ke dalam neraka. Tersisalah umat ini, umat Islam, penyembah Allah. Di kalangan mereka ada munafik. Datanglah Allah dalam bentuk yang tidak dikenal oleh orang-orang mukmin. Lalu Allah berkata, akulah Rabb kalian. Orang-orang mukmin berkata, na'udzubillahi mink. Kami berlindung kepada dari engkau. Kami akan tetap di sini sampai Allah datang kepada kami. Setelah itu Allah datang lagi dalam bentuk yang mereka kenal. Lalu Allah berfirman, aku Rabb kalian. Orang mukmin mengenal ini benar Allah. Anta Rabbuna, ya engkaulah Rabb kami. Lalu mereka pun mengikuti Allah. Dalam riwayat lain, lalu Allah memberi masing-masing mereka cahaya. Orang mukmin diberi cahaya, orang munafik diberi cahaya. Cahayanya beda-beda tergantung amal kita. Orang munafik dikasih cahayanya itu sekecil jempol, kadang-kadang padam. Lalu mereka disuruh mengikuti cahaya itu.
Lalu mereka disuruh menyeberang jembatan di atas Jahannam. Kata Nabi SAW, akulah yang pertama kali melewati jembatan tersebut. Ya, Nabi menyeberang. Dan yang pertama kali sampai di seberang. Dan doa para Rasul saat itu untuk umatnya, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Di jembatan itu ada besi-besi pengait seperti pohon duri sa'dan. Kalian tahu kan apa itu duri sa'dan? Para sahabat menjawab, ya kami tahu ya Rasulullah. Persis seperti sa'dan. Cuma tak ada yang tahu ukuran besarnya kecuali Allah. Lalu besi yang runcing tersebut menyambar manusia berdasarkan kadar amal manusia. Di antara mereka ada yang tersambar lalu binasa, masuk ke dalam neraka. Di antara mereka ada yang tersambar sampai terkoyak tapi masih bertahan sampai tiba di seberang dengan selamat dalam keadaan terkoyak. Semua nas-nas tadi itu sahih yang menunjukkan bagaimana manusia digiring pada hari kiamat ke tempat mereka kembali yang seharusnya. Para penyembah berhala, penyembah selain Allah digiring masuk ke dalam neraka. Orang-orang mukmin digiring menuju surga tapi harus melalui jembatan terlebih dahulu. Ada yang celaka nyebur ke dalam api neraka, ada juga yang sampai ke seberang dengan selamat, ada juga yang sampai ke seberang dalam keadaan terkoyak. Adapun orang-orang kafir ketika mereka itu digiring ke dalam neraka bersama sesembahan yang mereka sembah, itu berada dalam keadaan yang berbeda-beda. Di antaranya ada yang digiring berkelompok-kelompok. Kemudian mereka itu dihardik, dibentak. Mereka berteriak di sana sini. Tak ubahnya seperti sekelompok binatang ternak yang digiring oleh para peternaknya atau para penggembalanya. Penggembalanya teriak-teriak. Kambing-kambingnya juga mengembik gitu kan. Seperti itu. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar 72. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Digiringlah orang-orang kafir ke neraka Jahannam secara berkelompok-kelompok. Sampai di pinggir Jahannam mereka enggan masuk, enggan terjun. Tapi mereka harus memasukinya lalu didorong dengan dorongan yang sangat kuat. Allah berfirman dalam Quran surah At-Tur ayat 13, Yauma yuda'una ila jahannama da'a. Pada hari itu mereka didorong ke neraka Jahannam dengan dorongan yang sangat keras. Dan mereka mengalami itu secara bersama-sama, berkelompok, didorong semuanya. Sebagaimana firman Allah dalam Fussilat ayat 19, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Pada hari itu mereka digiring, musuh-musuh Allah itu digiring ke neraka, wahum yuzaun. Makna wahum yuzaun ay yujmaun, dikumpulkan, digiring oleh malaikat Zabaniyah dari awal sampai akhir seperti penggembala menggiring domba-domba gembalaan mereka sampai ke tepi neraka Jahannam. Mereka enggan terjun. Lalu didoronglah semuanya dengan dorongan yang keras sehingga mereka itu terjun ke dalam. Ini kondisi pertama yang dijelaskan oleh Al-Quran.
Kedua yang lebih mengenaskan lagi, ketika digiring itu mereka bukan berjalan di atas kedua kaki, tapi berjalannya itu di atas wajah-wajah mereka. Dengan wajahnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Fussilat ayat yang ke-19, dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-24, Allah menyatakan, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarru makanan wa adhallu sabila. Orang-orang yang digiring dengan berjalan di atas wajah mereka ke neraka jahannam, merekalah seburuk-buruk manusia dan sesesat-sesat jalan kehidupan mereka. Ketika ayat ini turun, ada orang yang bertanya, sebagaimana diterangkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Anna rajulan qal, ya Rasulullah, kaifa yuhsyarul kafir ala wajhi yaumal qiyamah. Ada orang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ada orang kafir pada hari kiamat berjalan di atas wajahnya? Kan susah, nggak bisa. Apa kata Nabi SAW? Alaysa alladhi amsyahu ala rijlaihi fid dunya qadirun ayyumsyahu ala wajhi yaumal qiyamah. Bukankah Allah yang mampu membuat orang berjalan di atas kedua kaki di dunia, pasti dia pun mampu membuat orang berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Orang itu menjawab, bala wa izzatir rabbina, iya bisa. Itulah. Jadi mereka itu berjalannya apa? Di atas wajah. Digiring bukan di atas kaki, tapi dengan wajahnya. Itu belum seberapa. Selain berjalan di atas wajahnya, kondisi fisik mereka dalam keadaan buta, tuli dan bisu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra 97, Allah menyatakan, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Kami kumpulkan mereka pada hari kiamat di atas wajah-wajah mereka. Berdiri berjalan dengan wajah dalam keadaan buta, tuli dan bisu. Tempat mereka di jahannam. Setiap kali api jahannam ini mengecil, kami tambah lagi nyalanya sehingga tambah lagi panasnya. Itu kondisi kedua. Kondisi pertama, mereka berjalan di atas wajah. Kondisi keduanya buta, tuli, dan bisu. Ketiga, mereka pun digiring bersama sesembahan-sesembahan mereka. Bukankah sesembahan mereka itu tidak berdosa? Karena yang disembah itu kan banyak benda-benda mati. Matahari, bulan, bintang, patung, pohon, batu. Itu kan mereka nggak tahu menahu ya. Mereka nggak salah, nggak dosa. Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Dijawab oleh para ulama, itu bukan siksaan bagi sesembahannya, tapi siksaan bagi para penyembahnya secara psikis. Melihat sesembahan yang diagung-agungkan di dunia, dikultuskan, dimuliakan. Sampai mereka sujud-sujud di hadapan sesembahannya. Terus yang mereka agungkan masuk neraka bersama-sama mereka. Kan secara psikis mereka terpukul ya. Coba sesembahan mereka di dunia kita injak, ngamuk mereka. Makanya digiring bersama sesembahannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saffat.
22 dan 23. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Kumpulkan orang-orang zalim bersama istri-istri mereka. Istrinya juga kena. Sebab satu akidah, satu keyakinan, satu karakter, satu amalan. Suami istri sama-sama durhaka. Kumpulkan juga bersama apa yang mereka sembah selain Allah. Tunjukkan mereka ke jalan yang menuju jahannam. Karena itulah maka ketika mereka digiring, mereka nggak bisa lari, nggak bisa menghindar, nggak bisa membantah, nggak bisa melawan. Mereka terkalahkan, dipaksa dalam keadaan hina dan rendah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran 12, Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakan kepada orang-orang kafir, kalian nanti akan dikuasai, dikumpulkan, digiring ke neraka jahanam, itu seburuk-buruk tempat kembali. Ketika mereka digiring menuju neraka, neraka sudah melihat mereka dari kejauhan. Neraka bisa melihat. Neraka itu bisa bicara. Neraka itu punya mata, punya lisan dan punya bibir untuk bisa bicara. Nanti seusai kita selesai membahas kitab Al-Qiyamatul Kubra ini, kita langsung masuk ke pembahasan neraka dan surga. Ada kitabnya Al-Jannatu wan Nar. Nanti kita ke sana. Pembahasannya. Nanti kita akan terangkan sifat-sifat neraka, sifat-sifat surga. Neraka bisa bicara, bisa melihat, bisa mendengar. Dan ketika neraka melihat mereka, gemes ini neraka, maka neraka mengeluarkan suara. Suara apa? Suara api. Tidak ada istilahnya dalam bahasa kita. Kalau kambing mengembik, harimau mengaum gitu kan, burung berkicau, ayam berkokok. Ada istilahnya. Kalau neraka berapa? Nggak ada ya? Berapa? Bergemuruh tah eta. Tapi bahasa Arab mah ada zafir. Zafir itu suara api nyala yang besar. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 12. Kata Allah, idza ra'atsum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira. Ketika neraka melihat mereka dari kejauhan, mereka ini, calon-calon ahli neraka ini mendengar suara neraka taghayyudha. Taghayyudha itu kalau beda-beda. Ekspresi suara kemarahan. Kalau harimau menggeram. Manusia kalau marah gimana? Menggeram juga ya. Kalau itu disebut taghayyudha. Ungkapan kemarahan yang menimbulkan suara. Wazafiro dan suara bergemuruhnya. Suara api neraka tersebut. Karena gemesnya mereka melihat orang-orang kafir yang datang menghampiri mereka. Ketika mereka sampai di neraka dan melihat api neraka yang begitu dahsyat, belum nyemplung tuh. Belum masuk ke dalamnya, mereka mengungkapkan penyesalan, berangan-angan menjerit kepada Allah agar dihidupkan kembali ke alam dunia, janji akan beriman dan beramal soleh.
Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am 27. Walau tara idh wuqifu 'alan nar. Faqalu ya laytana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Seandainya engkau melihat ketika orang-orang kafir diberdirikan di atas neraka jahanam. Mereka berteriak, aduh celaka kita. Seandainya kita ini dikembalikan hidup ke dunia, kita tidak akan lagi mendustakan ayat-ayat Allah dan kita pasti akan menjadi orang-orang mukmin. Tapi keinginan mereka ini tidak dikabulkan. Mereka tidak bisa menemukan jalan keluar atau tidak memiliki harapan untuk selamat. Allah berfirman, "Wara'al mujrimuna an-nara fadhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa." Orang-orang durhaka itu melihat neraka. Mereka meyakini mereka akan masuk ke dalamnya dan mereka tidak akan menemukan jalan keluar dari api neraka itu. Ketika itulah baru mereka diperintahkan untuk terjun masuk ke dalam neraka dalam keadaan terhina dan rugi. Allah berfirman dalam An-Nahl 29, "Fadkhulu abwaba jahannam khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin." Masuklah kalian ke pintu-pintu jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan itulah seburuk-buruk menetap untuk orang-orang yang takabur. Inilah nasib manusia durhaka di akhirat nanti ya. Kita belum berbicara tentang bagaimana nasib orang-orang mukmin. Kalau orang-orang kafir yang durhaka masuk ke dalam neraka dalam kondisi mengenaskan tadi, bagaimana dengan orang-orang mukmin? Bulan depan kita akan membahas nasib orang-orang mukmin di akhirat setelah mereka selesai dihisab. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Apa amalan orang saat di dunia yang akan membuat dia secepat kilat melewati jambatan di akhirat? Pertama, mereka bersegera melakukan amalan yang diperintahkan. Was-sabiqunas sabiqun ulaika al-muqarrabun. Mereka tidak menunda-nunda, telenglek, tetalangke, tehararese, tekaleked dalam melakukan kebaikan. Bersegera. Sebagaimana firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannat. Bersegera kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Nah, karena mereka terbiasa bersegera dalam melakukan kebaikan, maka mereka pun akan segera melewati sirat. Al-jaza'u min jinsil amal. Apabila orang menunda-nunda kebaikan, menunda ibadah, lelet, lambat, ya, slow respon, loading terus. Nanti mereka akan begitu juga di akhirat. Oleh karena itu kalau kita ingin menyeberang sirat secepat kilat, bersegeralah. Apa sholatnya harus cepat? Nah itu nggak boleh. Segera sholat di awal waktu, tapi sholatnya jangan kilat. Ya, 4 rakaat cuma 1 menit. Kenapa kamu secepat kilat? Biar nyebrang jembatan secepat kilat. Salah. Segera dilaksanakan di awal waktu berjamaah bersama imam di masjid dan lakukan sekhusyuk mungkin ya. Sebatas apa orang tua mengarahkan anak kembali pada Allah? Anak selalu menentang
Dan dosa itu yang nanggung bukan orang tua tapi anak. Ada apa dengan orang tua? Bahkan menyarankan kenapa tidak pindah warga negara Arab saja. Apakah lebih baik anak berlepas diri dari anak seperti ini? Ya, kalau anak bandel menentang mungkin turunan itu. Al jaza'u min jinsil amal. Dulu orang tuanya juga seperti itu ke orang tuanya, ke ayah ibunya dibalas. Ya, makanya didik anak sejak dini. Sejak kapan? Sejak sebelum anak itu lahir. Sejak di kandungan? Bukan, sejak sebelum dikandung ibunya. Kapan? Sejak sebelum kita ketemu ibunya. Bagaimana caranya? Cikal bakal anak kita yang masih berupa sperma yang ada dalam tulang sulbi kita, bawa ibadah. Malam bawa tahajud. Siangnya saum sunnat, bawa baca Quran, zikir, berdoa. Itu yang dilakukan oleh para ulama, di antara Sahal At-Tasturi. Beliau ini sejak muda, sejak bujang ibadah kepada Allah. Ditanya kenapa? Aku ingin membiasakan calon anakku mendekat kepada Allah sampai kelak dia Allah lahirkan ke alam dunia. Itu pertama tuh. Kedua, agar anak kita nurut, pilih calon ibu yang akan mengandung anak kita yang solihah. Dan ini hak pertama anak sebelum anak itu lahir. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, ikhtaru li abnaikumur rahimat thayyib. Pilihkan untuk anak-anak kalian rahim-rahim yang baik. Maknanya istri-istri yang baik, yang dipilih karena agamanya. Karena dari rahim yang baik ini akan lahir anak kita. Setelah lahir anak kita ini akan diasuh sepenuhnya oleh ibunya. Kalau ibunya nggak paham agama, ibunya akan mengarahkan anak kita untuk mengejar dunia, mencintai dunia. Ibunya matre, anaknya matre nanti. Ibunya lalai dari agama, anaknya akan dibawa lalai juga. Makanya Nabi SAW ketika memberi petunjuk, memilih jodoh, beliau menyatakan tunkahul mar'ah li arba'in. Li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha, fadfar bidzati din taribat siadak. Wanita umumnya dipilih karena 4 alasan. Ada yang karena cantiknya, ada yang karena hartanya, ada yang karena kehormatannya, ada yang karena agamanya. Pilih karena agamanya. Kalau enggak, taribat siadak, kalian akan binasa. Jadi prioritaskan agamanya, enggak apa-apa cantik juga. Asal agamanya bagus. Daripada milih wanita yang agamanya jelek terus goreng patut. Menderita lahir batin. Jadi itu yang menyebabkan seperti apa anak yang akan lahir dari rahim istri-istri kita. Jadi yang pertama, bawa ibadah sejak bujang. Yang kedua, pilih calon ibu yang solehah gitu. Dan itu hak pertama bagi anak kita. Hak anak adalah kewajiban kita sebagai bapaknya, dan hak anak yang pertama atau kewajiban pertama seorang ayah terhadap anaknya adalah memilih calon ibu yang solihah. Karena agamanya, bukan karena rupa, bukan karena hartanya. Ini yang kedua ya.
Yang ketiga, penerapan sunnah ketika bergaul dengan istri. Ketika melakukan hubungan sama istri, ada doanya, ada adabnya. Terapkan, itu berpengaruh ke anak. Ya, berpengaruh ke anak. Ya. Setelah anak lahir, didik, arahkan, kondisikan, dan seterusnya. Insya Allah anak tidak akan bandel. Anak tidak akan menentang. Anak tidak akan menjengkelkan. Ya. Apakah harus pindah menjadi warga negara Arab? Sama. Orang Arab lagi liur ku anak-anak nate. Ya. Dan bandelnya anak-anak di sana melebihi anak-anak di kita loh. Ya. Bukan karena negaranya, bukan karena tempatnya, tapi karena seberapa intens perhatian kita terhadap pendidikan anak. Ya. Perhatikan. Ayah saya baru saja meninggal, Allah yarham. Semoga Allah merahmatinya. Beberapa waktu yang lalu, apa yang harus dilakukan yang dengan harta peninggalan beliau, kami tidak tahu yang mana karena seluruhnya atas nama ibu saya. Ibu saya masih ada. Pertama, pisahkan harta ayah dan harta ibu. Suami istri itu harus jelas harta masing-masing. Jangan dicampur. Ini untuk mengantisipasi dua hal. Pertama, kalau bercerai, mudah-mudahan jangan. Tapi kan kita nggak tahu. Kalau bercerai, hartanya bawa masing-masing. Kedua, kalau salah satunya meninggal. Harta yang meninggal jadi warisan bagi pasangannya dan anak-anaknya. Itu yang harus diperjelas. Jadi setelah ayah meninggal, pastikan mana harta ayah, mana harta ibu. Harta ibu tetap milik ibu, harta ayah itu yang jadi warisan. Ya, kalau umpamanya punya anak laki dan perempuan, berarti ahli warisnya cuma istrinya dan anak-anaknya. Kalau ayah ibunya sudah tidak ada. Adik kakak masih ada, adik kakak nggak dapat. Karena terhalang oleh adanya anak laki-laki. Kecuali kalau anaknya semua perempuan, istrinya masih ada, maka adik kakaknya dapat juga. Ya, tergantung siapa saja ahli waris yang ada dan bagaimana pembagiannya. Yang jelas mah ya, mana harta ibu, mana harta ayah, pisahkan. Maka setelah jelas baru bisa dibagi. Harta ayah yang sudah meninggal itu jadi warisan. Harta ibu tetap milik ibu, nggak boleh diganggu gugat. Kecuali kalau ibu nanti meninggal, baru harta ibu jadi warisan bagi anak-anak. Kalau seseorang sedang masa iddah, apakah boleh menghadiri kajian yang dekat dengan rumah? Wanita di masa iddah tidak boleh keluar dari rumah tempat tinggal suaminya kecuali kalau ada kondisi darurat. Darurat itu seperti mencari nafkah. Kalau suaminya tidak ada dan tidak meninggalkan harta warisan yang mencukupi. Harus keluar boleh, ke warung boleh ya. Untuk hal-hal yang sifatnya daruri maka dibolehkan. Apakah kajian darurat? Tidak. Kalian ini menghadiri kajian sunnah. Bisa di rumah juga ya. Tetap tinggal di rumah suaminya. Apakah membeli emas via online boleh? Nggak boleh. Karena tidak tunai ya. Karena itu jual beli barang yang sejenis dengan uang. Emas itu bentuk lain dari uang. Uang itu bentuk lain dari emas. Itu harus kontan. Tidak boleh ada jeda waktu. Kalau ada jeda waktu, masuk ke dalam riba. Pembayarannya transfer langsung dan kita membayar ongkir saja. Barangnya kan belum, dibayar sudah, barang belum. Ya, maka tidak boleh. Terus solusinya gimana? Datang aja ke toko emas. Beres.
Jika suami sudah pergi haji, lalu saya sebagai istri ingin menunaikan haji juga. Tapi jika uang yang ada sekarang hanya bisa berangkat satu orang furoda, apa yang harus dilakukan? Sementara saya berdosa jika safar tanpa mahram. Kalau ini haji pertama, wajib bagi dia berangkat saja walaupun tanpa mahram. Karena dia sudah terkena kewajiban. Dan adanya mahram tidak menjadi syarat sahnya haji, enggak. Berangkat walaupun tanpa mahram, kalau ini haji yang pertama. Kecuali kalau haji kedua, ketiga yang sunnah, maka tidak boleh. Bagaimana hukumnya memberi ucapan selamat kepada non-muslim yang baru melahirkan? Boleh, karena ini tidak termasuk ritual agama. Yang tidak boleh itu selamat hari Natal, selamat hari Waisak, selamat hari Sepi, selamat. Itu ritual agama nggak boleh. Tapi kalau muamalah biasa, selamat ya kamu sudah nikah, boleh. Selamat kamu punya anak, nggak apa-apa. Kapan saat kita mengangkat jari tangan saat tasyahud awal ataupun akhir? Dari awal. Ya. Wa'il bin Hujr menyatakan ketika Nabi SAW duduk tahiyat, faro'aitu thumma rafa'a usbu'ahu sababah, faro'aituhu yuharriku wa yad'u biha. Lalu beliau mengangkat telunjuknya, jari telunjuknya, lalu aku melihat beliau menggerak-gerakannya dan berdoa dengannya dari awal. Jadi diangkatnya dari awal. Bolehkah memilih-milih ustadz dan guru agama? Tergantung. Pertama, kalau memilihnya karena kapasitas ilmu, ya harus memilih, ini nggak layak. Ini backgroundnya dokter tapi ngajar tafsir. Nggak punya kapabilitas ilmu yang mencukupi untuk ngajar tafsir, ya jangan. Jadi kafaah ilmiahnya, ini yang pertama. Yang keduanya kelurusan pemahaman. Bagaimana cara dia menjelaskan? Dia ahli, dia bisa bahasa kitab, dia bisa bahasa Arab, dia belajar tafsir, dia belajar hadis. Tapi ketika mengajar, tidak mengikuti ilmu yang dia fahami tentang ilmu. Bagaimana cara menafsirkan? Cara tafsir terbaik adalah menafsirkan Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan ucapan sahabat dan para ulama. Itu yang terbaik. Itu yang diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Muqaddimah Tafsir. Tapi dia menyatakan ini ayat, menurut saya ayat ini begini. Menurut saya. Tidak menukil pendapat ulama ketika menafsirkan ayat. Seolah-olah dia sudah masuk kepada kelompok mufassir atau mujtahid yang bisa berijtihad dan menafsirkan. Ayat ini begini, turun ke ayat ini, turun lagi, terus turun. Tapi otaknya yang menentukan. Tidak pernah ayat ini menurut ulama anu. Dalam kitab tafsirnya anu, juz sekian, halaman sekian, menyatakan begini. Berkata ulama anu ketika menerangkan. Tidak begitu. Menurut saya lihat, ayat ini begini. Nah terus disambungkan lagi dengan ayat lain, disambungkan dengan hadis. Siapa yang menyambungkannya? Otaknya. Itu sama dengan menafsirkan dengan ra'yu dan itu terancam. Man fassarul Qur'an bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya. Itu ancamannya neraka loh. Kalau itu nanti akan sesat. Lihat, orang merasa punya kemampuan lalu ijtihad dalam segala hal, dalam masalah fikih. Akhirnya hasil ijtihadnya berbeda dengan ijtihad para ulama. Karena dia bukan
ahlinya untuk ijtihad. Dia berilmu secara umum. Dibanding umumnya orang dia lebih berilmu. Tapi belum sampai pada taraf mujtahid ya jangan ijtihad. Sama seperti dokter umum ya. Kalau dia umpamanya mengobati orang yang sakit bisa dengan kemampuan ilmunya. Tapi kalau ada yang harus dioperasi dia bukan ahli. Ada dokter ahli, dokter bedah. Dalam dokter bedah tuh melibatkan banyak dokter spesialis lain seperti anestesi gitu kan, internis gitu dan seterusnya. Dokter bedahnya, dokter umum jangan. Kalau dokter umum melebihi kapasitasnya, ada pasien langsung dioperasi ya, ngebius sendiri, segala sendiri itu bahaya. Karena kapasitas ilmunya belum sampai ke sana. Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Ya, wajib kita memilih-milih ustadz dan guru agama yang kapabilitas ilmunya memadai dan pemahamannya lurus. Ya, kata Imam Ibnu Mubarak, al-ilmu dinun falyanzur min aina akhadtum dinakum. Ilmu ini agama. Perhatikan dari mana, dari siapa kamu mengambil agama ini. Tidak dari sembarang orang. Apa boleh seorang wanita dokter yang dikirim pemerintah sebagai TKHI, tim kesehatan haji, dan bagaimana status hajahnya karena tidak didampingi mahram? Tadi, kalau ini haji pertama boleh berangkat. Tapi kalau ini sunnah maka tidak boleh ya. Karena hukumnya sunnah bagi dia. Yang sunnah tidak boleh melanggar yang haram. Nenek saya sudah meninggal. Pernah hilang emas di rumah ibu saya. Dan sekarang ketemu. Kemana tak emas teh? Apakah boleh dibelikan buat infak untuk Quran atau harus izin ahli waris dahulu? Itu milik ahli waris. Ahli warisnya siapa? Ya anak-anaknya kalau masih ada ya. Nah, bagikan sesuai dengan pembagian waris karena itu hak nenek dan neneknya sudah meninggal maka jadi harta warisan sehingga menjadi hak ahli warisnya. Terakhir, usaha saya buat baju anak. Terkadang ada gambar makhluk hidup yang sebagian, apa itu makhluk hidup sebagian? Apa itu termasuk gambar timbul yang dilarang seperti apa? Rata-rata baju anak pasti ya ada gambar makhluk hidup. Umumnya, tapi ada juga yang gambar bunga-bunga gitu ya. Kalau bisa gambar bunga, gambarlah bunga. Nah sekarang boleh nggak gambar makhluk hidup tapi sebagian? Kalau sebagian ini hanya kepalanya saja dan badan, nggak ada kaki, nggak ada tangan, tidak boleh. Tapi kalau sebagiannya itu tidak ada kepalanya, maka boleh. Karena apa? Karena yang menjadi inti dari satu makhluk hidup adalah kepalanya. Sekarang kalau dalam kondisi nyata, umpamanya orang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Bagian lainnya masih utuh. Masih bisa hidup? Masih. Kalau orang kepalanya tidak ada, masih bisa hidup? Enggak. Makanya penggal aja kepalanya. Yang ada hanya badan dan anggota badan lain, maka itu dibolehkan ya. Cukup sampai di sini aja. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.